Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad Syafiuddin. Mohon maaf agak menunggu. Ini saya mengalami trouble, ada masalah di perangkat. Jadi jadwal yang sudah kita tentukan di jam 1 jadi molor Pak, hampir jam 2. Sambil menunggu juga mungkin Mistika bisa masuk. Tapi untuk Pak Sabandi dan Pak Ali, ini sudah ada konfirmasi sore baru bisa bergabung, malam karena beliau ada kegiatan. Baik, langsung saja ke Pak Ahmad selaku Waka Kurikulum. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara nih Pak, terkait dengan permasalahan yang saya identifikasi pada kegiatan PPG dalam jabatan Untan Angkatan Pertama. Mungkin masalah yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan adalah tentang masalah pedagogi. Ini yang pertanyaan saya yang pertama adalah, permasalahannya adalah kurangnya model pembelajaran dalam literasi kegiatan mengajar. Jadi di dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang kita menjumpai kurangnya model pembelajaran yang dipakai di dalam mengajar. Pertanyaan saya yang pertama Pak, yang adalah dalam proses pembelajaran di kelas, terkadang memang kita temui guru jarang menggunakan model pembelajaran. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri, apa penyebab jarangnya guru menggunakan model-model pembelajaran tersebut, Pak? Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Idianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba dari pertanyaan Pak Edi tentang penggunaan model pembelajaran yang jarang digunakan oleh guru. Ada faktor yang dapat menyebabkan guru itu tidak bisa menggunakan model pembelajaran. Yang pertama adalah bisa terjadi guru tersebut tidak memahami model-model pembelajaran yang harus digunakan, walaupun mereka tahu model-model pembelajaran, tapi dalam pelaksanaannya mereka belum memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka memang tidak bisa atau tidak mengetahui jenis-jenis model pembelajaran yang harus digunakan, sehingga mereka mengajar asal datang kasih materi apakah sesuai dengan model pembelajaran atau tidak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah peran sekolah, ya, terhadap guru-guru. Tentunya kepala sekolah harus memantau apakah guru-gurunya sudah memahami tentang model-model pembelajaran yang akan dituangkan dalam perangkatnya. Nah, tentunya kepala sekolah harus tahu hal itu, harus tahu, sehingga kepala sekolah bisa mengambil kebijakan bagaimana caranya agar para guru bisa memahami, ya, model-model pembelajaran yang sudah terbiasa, ya, seperti inquiry learning, ya, basic learning, gitu kan, terus problem basic learning, project based learning yang biasa digunakan dalam perangkat. Nah, tentunya dengan cara dia adakan, kalau tidak bisa keluar, ya kepala sekolah mengadakan IHT, in-house training, ya. Kalau ada kegiatan luar, ya diikutkan guru-guru tersebut supaya memahami model-model pembelajaran. Nah, itu Pak Edi jawaban saya.
Baik, Pak Ahmad. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan di akhir tadi, ada kaitannya dengan pertanyaan saya selanjutnya yang nomor 3. Kira-kira apakah sekolah perlu melakukan penguatan kepada guru dalam artian memberikan pelatihan di sekolah, ya, khususnya di sekolah terhadap penggunaan model-model pembelajaran ini, Pak? Ya, tentunya memang itu tugas ya kepala sekolah untuk sebagai atasan ya membimbing guru-guru agar bisa melaksanakan pembelajaran yang baik. Dan salah satu caranya adalah membuat perangkat, karena di dalam perangkat itu pasti ada model-model pembelajaran yang harus digunakan. Karena banyak temuan gitu ya di sekolah itu, ketika guru membuat perangkat antara model ya antara model dengan masalah dengan penilaian itu tidak sinkron gitu. Contoh begini, yang dia mengambil masalah pembelajaran metodenya adalah proyek gitu ya, tapi dalam penilaian dia menggunakan esai, pilihan ganda, itu kan tidak nyambung. Artinya ada model pembelajaran dengan penilaian tidak nyambung, tidak sinkron, sehingga pun pembelajarannya pun kayaknya tidak sinkron gitu, tidak sesuai, asal-asalan, asal jadi gitu. Terus adanya kadang menggunakan basis masalah gitu ya, masalah, tapi yang dituangkan di sana bukan masalah ya. Contoh model pembelajaran, tapi langkah-langkah pembelajarannya itu kadang saintifik, pendekatan yang digunakan bukan model yang digunakan. Banyak bolak-balik gitu Pak Edi. Seharusnya kan kalau model pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan ya, contoh ngambil proyek learning. Nah, langkah-langkah dalam pelajaran harus sesuai dengan proyek learning. Apa proyek learning itu? Langkah yang pertama apa, langkah kedua, ketiga apa gitu kan. Sehingga penilaian juga proyek. Jangan model pembelajarannya apa ya, terus pembelajarannya apa, penilaiannya apa, tidak sesuai, tidak sinkron dalam ketiganya. Itu Pak Edi. Maka perlu adanya pelatihan atau EHT oleh kepala sekolah untuk guru-guru supaya memahami pangkat pembelajaran. Ya, itulah Pak. Jadi yang kita lihat kadang memang di kelas kan guru jarang menggunakan model pembelajaran. Kalaupun memakai seperti yang Bapak bilang tadi, antara penilaian itu tidak sinkron dengan model yang digunakan. Nah, di dalam kurikulum 2013 sendiri kan kita mengenal ada tiga model besar yang digunakan, yaitu problem based learning, kemudian project based learning, dan inquiry kan. Nah, memang jarang kita temui di kelas guru-guru menggunakan model ini, tapi lebih kembali kepada metode konvensional, yaitu ceramah ataupun diskusi gitu kan. Sementara di dalam K13 tiga model ini yang diutamakan gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, apa kira-kira kendala dari para guru ini susah menerapkan tiga model tersebut, Pak? Jadi yang disampaikan di atas tadi itu banyak kendala, Pak Edi. Ya. Kendalanya adalah yang pertama pastinya mereka tidak memahami model-model, tahu namanya tapi langkah-langkahnya seperti apa gitu, mereka kurang memahami. Itulah kendala terbesar bagi mereka, sehingga ketika mereka tampil RPP-nya seperti ini, pelaksanaannya seperti ini kan, penilaiannya pun seperti ini, sesuka-sukanya gitu loh, tidak sesuai. Itu Pak Edi. Oke, siap. Baik, saya beralih ke permasalahan numerasi Pak. Kalau tadi pedagogi, sekarang ke masalah numerasi. Di sini saya mengidentifikasi masalah yang saya temukan di kelas itu adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini siswa kurang memahami materi bahasa Indonesia yang di dalamnya itu terdapat numerasi, materi numerasi. Nah, pertanyaan saya, kesulitan siswa dalam memahami grafik, kemudian bagan maupun tabel itu ya, itu sering kita temui di dalam kelas, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, kalau tidak salah itu di kelas 9 Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa langkah yang tepat yang bisa dilakukan guru ya, khususnya guru bahasa Indonesia, agar siswa kita di kelas itu memahami cara membaca ketiga hal tersebut, misalnya grafik, bagan, dan tabel itu Pak?
Kalau menurut saya pribadi, karena setiap guru kan punya pandangan atau cara masing-masing gitu ya. Iya. Kalau saya, yang saya lakukan pertama adalah menyuruh siswa ketika ada pembelajaran tentang grafik kan, tentang zona atau bagan atau tabel. Yang pertama, siswa itu harus dituntut untuk membaca judulnya dulu, baca judulnya apa gitu ya. Terus pahami arti kata-kata dalam judul grafik tersebut ya, baik dalam tabel, bagan atau zona. Pahami dulu judulnya, pahami apa sih judulnya itu. Langkah yang kedua, terus baca. Siswa disuruh baca data-data yang terdapat, kan biasanya ada di atas, di bawah, di samping, di atas, itu kan ada data-data itu. Atau di semua sisinya lah, di sisinya gitu. Dibaca dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ketika siswa disuruh baca grafik, tabel, bagan, disuruh membaca seluruhnya. Ya, baca seluruhnya. Jangan hanya melihat judul, gambar, tapi tidak memahami isinya. Itu yang terpenting. Membaca isinya secara keseluruhan, pahami. Itu dari pandangan saya Pak Edi ya. Cara atau langkah-langkah untuk memahami grafik. 3 hal itu. Gitu Pak Edi. Jadi memang terkadang kita melihat siswa kalau sudah berkaitan dengan angka-angka itu udah mumet duluan. Nah, mungkin itu salah satu juga Pak ya penyebabnya mereka tidak bisa memahami materi numerasi ini. Baik, saya lihat sudah ada Ibu Kartika yang sudah bergabung. Selamat sore Bu Tika. Saya lanjutkan ke Pak Ahmad dulu. Sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya Pak, ini masih sama sih Pak, masih sama dengan yang tadi, masih sama dengan yang numerasi. Saya rasa sudah terjawab lah beberapa hal yang saya tanyakan di sini. Mungkin saya ingin konfirmasi dulu ke Bu Kartika, apakah sudah bisa bergabung via video Ibu? Selamat sore Ibu. Sore. Selamat sore, selamat bergabung. Mohon maaf ini Ibu, tadi ada kendala di perangkat saya, tiba-tiba mau mulai jam 1 malah error. Jadi lumayan setengah bisa. Tidak apa-apa Pak. Ya, saya mungkin langsung dulu karena Pak Ahmad sudah dimulai. Untuk Pak Nali dan Pak Kepala Sekolah mungkin sore atau malam karena beliau ada kesibukan. Baik Ibu, untuk memanfaatkan waktu ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait identifikasi masalah yang saya identifikasi di kelas kan. Nah, masalah yang saya temukan di kelas ini adalah guru jarang menggunakan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Nah, Ibu adalah salah satu guru yang juga sebagai guru ya. Ini saya minta Ibu memberikan tanggapan atas pertanyaan saya karena Ibu lebih banyak pengalaman ya, tentang hal tersebut. Pertanyaan saya yang pertama Ibu adalah seperti yang kita jumpai di kelas ini kan jarang sekali guru menggunakan model-model pembelajaran ya, seperti problem based learning, kemudian project based learning dan inquiry ya kan. Nah, menurut Ibu selaku guru mapel ataupun maupun sebagai guru penggerak gitu kan, kira-kira apa penyebab dari jarangnya guru menggunakan model pembelajaran tersebut Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Edianto. Mohon maaf, suara saya kedengaran jelas? Ya, siap, kedengaran Ibu jelas. Oke, terima kasih. Terkait pertanyaan Bapak tentang faktor-faktor mungkin faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya implementasi model-model pembelajaran di dalam kelas. Tentunya kita kembali lagi kepada guru selaku subjek yang mengimplementasikan model-model pembelajaran tersebut. Sebenarnya guru-guru sudah banyak, termasuk saya dan rekan-rekan lainnya, dimulai dari menempuh pendidikan waktu kuliah, kita juga sudah mengenal beberapa model pembelajaran yang sekarang juga dikerucutkan menjadi problem based, project based, inquiry dan segala macam. Hanya saja implementasinya saja yang mungkin kurang dikarenakan kita terdapat semacam pola di mana
pasca pelatihan model pembelajaran dan sebagainya, kita sangat bersemangat dalam mengimplementasikan hal-hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu melemah. Hal ini bisa disebabkan kurangnya motivasi dari pimpinan, kemudian kurangnya follow up, kemudian juga kurangnya lingkungan yang mensupport implementasi model-model pembelajaran di dalam kelas. Lalu kadang juga saya temukan rekan-rekan saya, beberapa guru ketika telah diimplementasikan, maka follow up-nya hampir tidak ada. Seperti hanya sekedar mengimplementasikan, tapi apa yang menjadi tujuan dari implementasi itu sendiri belum dianalisis. Ketercapaian, keberhasilan siswa di kelas tercapai, tapi apa follow up atau apa perbaikannya itu belum sampai ke tahap itu secara menyeluruh. Jadi selain kurangnya motivasi dari pimpinan, kurangnya lingkungan yang mendukung karena hanya sebagian kecil yang konsisten, kemudian juga ada rasa di mana beberapa dari kita atau bahkan saya sendiri merasa jenuh karena rutinitas, dan tambah lagi ada beberapa rekan juga mendapat tugas tambahan sehingga kadang hal tersebut juga mengganggu kinerja kita yang harusnya tugas utama kita mengajar di dalam kelas. Begitu Pak Edi. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Kemudian saya lanjutkan, menurut Ibu sendiri, kira-kira guru itu memiliki pengetahuan yang cukup tidak tentang model-model pembelajaran ini, Bu? Menurut Ibu kira-kira? Menurut saya, dari sudut pandang saya, seharusnya cukup. Seharusnya, mengingat sekarang sudah zaman akses informasi yang sangat mudah. Semua informasi mengenai model pembelajaran yang tersedia melalui media cetak elektronik, melalui media-media audiovisual seperti YouTube, bahkan contoh cara mengajarnya di dalam kelas juga sudah lengkap. Harusnya guru-guru memiliki pengetahuan yang baik mengenai implementasi model pembelajaran di kelas. Tapi sekali lagi kembali kepada guru masing-masing, apakah dari faktor internal atau faktor eksternal, mereka memiliki keinginan yang kuat, mereka memiliki support system yang kuat untuk mencari tahu. Sebenarnya Pak, untuk model pembelajaran secara garis besar kita semua guru-guru ini sudah mendapatkannya. Hanya saja seiring berjalannya waktu karena jarang diimplementasikan sehingga ada beberapa sintak dari model-model pembelajaran tersebut yang terlupa, dan harusnya bagian-bagian yang terlupa tadi bisa kita akses di internet, bisa kita akses di gadget kita. Namun ya sekali lagi itu karena kurangnya motivasi dan kurangnya keingintahuan lebih, sehingga menyebabkan yang harusnya teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, berakhir ya sudah begitu saja begitu. Oke. Saya yakin Ibu sebagai guru penggerak ini pasti sangat akrab dengan model pembelajaran ini. Nah, pada saat Ibu menerapkan model ini di kelas, Ibu sendiri pernah tidak mengalami kendala gitu, Bu? Maksudnya di siswanya, kita sudah menggunakan model ini, tapi siswanya yang tidak berterima dengan model itu. Kira-kira pernah tidak Ibu mengalami kendala seperti itu, Bu? Pernah Pak, karena saya mengajar di lumayan banyak ya, 6 lokal, jadi masing-masing kelas itu kan berbeda-beda. Walaupun saya menerapkan model pembelajaran yang sama, katakanlah problem based learning, namun ada modifikasi-modifikasi yang harus saya lakukan yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Jadi masing-masing kelas karena gaya belajarnya berbeda-beda, walaupun model pembelajarannya sama, modifikasi teknik yang diterapkan di dalam kelas itu tiap-tiap kelas bisa jadi berbeda. Seperti misalkan ini di kelas 8A, anak-anak sebagian besar profil belajarnya kinestetik. Anak kelas 8B lebih banyak audio visual. Maka dimodifikasi problem based learning itu, stimulus yang diberikan mungkin di kelas 8A kita minta mereka untuk lebih banyak bergerak. Sedangkan di kelas 8B kita berikan mereka stimulus berupa tontonan, berupa video-video atau PowerPoint. Jadi walaupun model pembelajaran yang sama, tapi terdapat beberapa modifikasi yang harus disesuaikan dengan profil belajar masing-masing. Ya, artinya kita
memetakan dulu gaya belajar siswa, Bu ya. Jadi setelah dipetakan per kelas, jadi kita tahu oh ternyata di kelas ini maunya model begini, gitu. Walaupun dengan model yang sama, tapi ada perlakuan yang berbeda, gitu ya, Bu ya. Baik Ibu, untuk yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, ini seandainya Bu ya, jika masih ada guru yang belum memahami, ya, kemudian belum paham juga cara menggunakan model pembelajaran tersebut, ya. Kira-kira menurut Ibu ini apa yang harus dilakukan oleh pihak guru dan pihak sekolah? Jadi agar model pembelajaran tersebut itu bisa dipahami guru dan bisa diterapkan dalam model pembelajaran sehingga akan membuat suasana pembelajaran menjadi hidup, ya, pembelajaran tersampaikan dan siswa pun memahami materi yang kita berikan dan dengan senang hati mereka belajar, Ibu. Kira-kira apa yang menurut pendapat Ibu apa yang harus dilakukan guru dan sekolah khususnya? Baik, sebelum menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan stakeholder sekolah supaya guru merasa disupport dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam hal model pembelajaran, saya berpendapat bahwa sekolah harus terlebih dahulu memetakan hal-hal yang masih harus ditingkatkan oleh para guru, karena tiap guru berbeda-beda. Saya mungkin masih kurang di problem based learning, Bapak A atau Ibu B mungkin kurang di inquiry, sehingga hal-hal yang masih harus ditingkatkan tersebut bisa ditingkatkan secara bersama-sama tanpa memakan waktu yang lebih. Misalkan untuk yang sudah ahli dalam problem based learning membantu rekan-rekan guru yang masih kurang informasi mengenai hal tersebut. Rekan-rekan yang sudah paham tentang project base membantu atau menjadi mentor rekan-rekan guru yang ingin meningkatkan kemampuan penerapan project based learning di kelas. Sehingga jika sudah ada pemetaan yang jelas, maka sekolah tidak perlu memakan waktu yang banyak untuk melakukan IHT. Jadi kalau misalkan minggu ini in-house training tentang problem based, minggu depan seperti ini, minggu depan begini. Kalau dilakukan secara bersamaan seperti kelompok belajar kecil-kecil, nah seperti itu, maka kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi dengan adanya pemetaan itu untuk mengefisienkan waktu dan pembelajaran dengan metode ini pun lebih cepat bisa diterapkan, maka harus dilakukan pemetaan. Tentunya peran kepala sekolah sangat penting, karena kepala sekolah sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab di sekolah. Oleh karena itu, jika kepala sekolah bersikap apatis atau menganggap hal ini tidak penting, maka yang di bawah-bawahnya, rekan-rekan guru juga sulit bergerak. Dengan adanya support dari kepala sekolah, dibantu dengan kepala sekolah meminta pihak-pihak yang terkait mungkin untuk menjadwalkan IHT, mencari narasumber yang kompeten baik dari dalam atau luar sekolah. Insya Allah saya rasa ekosistem yang terbangun juga bisa mensupport guru-guru untuk lebih banyak belajar mengenai model-model pembelajaran di kelas. Ya, oke Ibu. Jadi dari apa yang disampaikan, jadi ada satu hal yang menarik bagi saya, artinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin guru A, guru B itu memahami model yang berbeda, nanti tinggal dikolaborasikan pada saat pelatihan. Jadi yang paham dengan model A memberitahukan kepada yang lain, begitu juga yang paham model B, jadi saling bertukar lah. Tapi itu lagi seperti yang disampaikan, kembali kepada kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Kalau kepala sekolahnya memang ingin model ini diterapkan betul-betul di kelas, tentunya akan melakukan beberapa usaha yang membuat guru tersebut semakin paham, gitu ya. Baik Ibu Kartika Yoga dan Pak Ahmad Safiuddin, saya rasa demikian wawancara yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di Zoom meeting saya ini, walaupun agak menunggu lama Ibu ya, karena ada permasalahan dengan perangkat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Hal ini tentu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas wawancara ini untuk kelancaran tugas PPG saya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished.
If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.